Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya secara bersama-sama. Oke, kali ini Bapak ingin menerangkan tentang muatan IPS tema 6 sub 1 KD.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan. Simak videonya berikut sampai selesai ya, jangan skip. Ya, di sini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Makanya di sini tuh Jepang menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara memperbolehkan masyarakat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menggunakan bahasa Indonesia pada saat penjajahan Jepang dulu ya. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Janji ini dibuktikan dengan adanya BPOPKI dan PPKI pada zaman itu. Dan pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan kabar ini terdengar oleh Sultan Syahrir, dan kemudian Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Soekarno tidak menyetujui dengan alasan ia masih menunggu keputusan sidang dari PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah pada saat itu. Di sini kita tahu ya bahwa pada saat itu golongan muda dan golongan tua berbeda pendapat. Lalu golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangannya sendiri. Kemudian oleh sebab itu golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan ini bertujuan untuk melindunginya dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi dengan Soekarno dan Hatta, setuju dan segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya Soekarno dan golongan muda bersama Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah dari Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi.
Kemudian naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Dan yang ditunggu-tunggu, pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi akhirnya dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Oke, di sini kita bisa melihat ya naskah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Kenapa di situ ada tanda tangan? Hanya ada tanda tangan dari Soekarno dan Hatta karena sebelumnya yang menyarankan adalah Soekarni, karena Soekarno dan Hatta bisa dibilang adalah perwakilan dari bangsa Indonesia. Dan ada gambar dari pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno yang didampingi oleh Hatta, dan kemudian pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih saat ini, dan usaha kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara melakukan perilaku-perilaku yang positif, yaitu mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara masyarakat satu sama lainnya. Di sini bangsa Indonesia harus mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan dan kesatuan dari masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Dalam mempererat hubungan antara masyarakat, bangsa Indonesia tidak memandang perbedaan antara lain dari agama, suku, ras, dan perbedaan bahasa daerah. Seluruh masyarakat Indonesia bersatu demi tujuan bangsa Indonesia. Apa tujuan bangsa Indonesia? Yaitu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan berikut perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Oke, yang pertama ada menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Ya, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materinya bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi corona ini ya. Tetap semangat belajarnya walaupun pembelajaran tidak bisa kita laksanakan secara offline atau tatap muka. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.